ada dua hal yang akan menjadikan kita menjadi mulia dan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak atau adab. Tentang ilmu itu sendiri telah ditegaskan dan diisyarahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Ai wal muslimat. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad tidak mengatakan faridun, tapi mengatakan fariidatun. Ini isyarah dengan memberikan tak mubalaghah, menunjukkan bahwa mencari ilmu itu merupakan sangat fardu dan menjadikan sebab kita akan semakin diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kemuliaan tersebut antara lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang mau bersuluk, berjalan menuju satu majelis, satu ilmu, satu tempat mencari ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya, dimudahkan dirinya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya ilmu lah yang dia bisa menjadi penerus daripada para nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, "Al-ulama warasatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman. Tentu hal itu tidak cukup kecuali harus disertai dengan akhlak dan adab. Seorang ahli ilmu harus punya adab, adab kepada orang lain dan adab khususnya kepada guru-gurunya. Seorang ahli ilmu yang tidak punya adab kepada gurunya tidak akan sekali-kali mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Ta'allumul adab qabla an tata'allamal ilm." Belajarlah adab sebelum engkau belajar daripada ilmu. Imam Ibnul Mubarak mengatakan tentang pentingnya belajar akhlak dan adab itu sendiri. Ta'allamnal adab salasina aman. Kami belajar ilmu tentang adab, kami belajar ilmu tentang akhlak karena pentingnya hal tersebut yang akan menjadikan sebab kami diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ta'allamnal ilm 20. Sedangkan kami belajar ilmu selama 20 tahun. Orang yang tidak punya adab kepada siapapun, walaupun tinggi ilmunya, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah dikisahkan oleh guru mulia Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Beliau dari gurunya Al-Habib Ahmad Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi, seorang ulama besar dari Mukalla. Beliau mendapatkan cerita dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tentang seorang ahli ilmu yang mana sangat alim, sangat mutabahhir fil ilm, tapi tidak memiliki adab kepada gurunya. Dikisahkan bahwa di Tarim ada sebuah pondok pesantren yang tua, yang sepuh, yang bernama Rubat Tarim. Dulu pengasuhnya adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ada salah satu santri, sebut saja si Fulan, si Tolib ilm. Santri ini mondok di pondok tersebut selama 13 tahun sampai beliau dijuluki sebagai orang yang teralim di pondok pesantren tersebut. Saking alimnya beliau diberi karunia oleh Allah bisa menghafalkan 10 jilid daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, yang mana orang di zaman sekarang membaca saja sudah kesulitan. Beliau menjadi rujukan daripada teman-temannya, beliau menjadi rujukan daripada ulama-ulama di zaman tersebut. Sampai-sampai beliau dijuluki sebagai ulama besar di zaman tersebut walaupun beliau masih menjadi seorang santri. Akan tetapi karena ketidakhati-hatian beliau di dalam mencari ilmu, syaitan masuk ke dalam relung hatinya, syaitan masuk ke dalam nafsunya, sampai-sampai si Fulan, si Tolib ilm tersebut merasa bahwa dirinya lebih alim, lebih mulia, lebih unggul daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka
pada suatu ketika beliau pernah bertemu dengan gurunya dan memanggil gurunya dengan panggilan ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini adalah panggilan yang su'ul adab. Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, man nada syaikhahu bismih lam yamut hatta yadhuqal faqr al-ma'nawi minal alam. Barang siapa orang yang sekali saja pernah memanggil gurunya dengan panggilan namanya, tanpa gelar, tanpa syekh, tanpa kiai, maka dia tidak akan mati kecuali merasakan kesengsaraan di dalam dunianya. Pada suatu ketika memuncak kesombongan daripada si fulan tersebut, tidak beradab kepada gurunya, tidak berakhlak, si fulan tersebut memiliki jadwal untuk mengisi pengajian ta'lim di Mukalla, salah satu kota di Hadramaut. Ketika beliau datang ke Mukalla kemudian berpikir, saya tidak perlu izin kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guruku. Kenapa? Karena aku lebih alim daripada guruku, aku lebih hebat, lebih mutabahir daripada guruku. Maka ketika beliau sudah pergi ke Mukalla, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bertanya, "Wen fulan, di mana si fulan?" Kemudian teman-temannya mengatakan, "Wa fil Mukalla." Beliau ada di Mukalla wahai Syekh. Kemudian beliau mengatakan, "Apakah beliau sudah izin kepadaku?" Beliau mengatakan murid-muridnya terdiam. Artinya si fulan thalib ilm tersebut tidak pernah izin untuk memberikan ta'lim di Mukalla kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka su'ul adab kepada gurunya tersebut menjadikan gurunya terdiam. Bahkan beliau mengatakan, baiklah beliau ada di Mukalla, akan tetapi ilmunya biar tinggal di kota Tarim. Kemudian ketika si fulan tersebut naik panggung, naik ke mimbar, dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu ulama di Mukalla, beliau kemudian membaca ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saat itulah kemudian beliau terdiam. Beliau tidak mampu menjelaskan sedikit pun makna daripada ayat Quran tersebut. Seakan-akan semua hafalannya diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta safinah, bahkan safinah yang kecil saja beliau ditanya sudah lupa. Kenapa bisa terjadi? Karena su'ul adab kepada gurunya. Karena seorang yang alim tidak punya adab kepada gurunya, akan diangkat semua ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah kepada si fulan tersebut seorang ulama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi. Beliau bertanya, kenapa bisa seperti itu? Beliau mengatakan bahwa beliau telah isa'atul adab, telah bersu'ul adab kepada gurunya, yang menjadikan semua ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Abdullah memerintahkan, silahkan pergi idhab ilat tarim, minta maaf kepada guru engkau. Karena kesombongan yang luar biasa dari seorang thalib ilm tadi, pencari ilmu tadi, akhirnya dia tidak mau minta maaf kepada gurunya, yang menjadikan akhirnya semua ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menjadi seorang penjual arang di Mukalla, dan beliau mati dalam keadaan sangat kelihatan sengsara dan mengenaskan. Bahkan untuk selembar kain kafan pun beliau tidak punya, dan disodakoi oleh Al-Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Maka itulah salah satu kisah yang harus kita renungkan, yang harus kita renungi. Jangan sampai kita berilmu tapi tidak beradab, yang menjadikan sebab kita tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami menukil daripada kalam daripada Syekh Bakri Syato, bahwa la taqulul ardu jisman linnabiyyi wala li'alimin wa syahidi kujli mu'taraki wala liqari'il qur'ani wa muhtasibi adzanahu lillahi mujril falaki. Dikatakan oleh Syekh Bakri Syato bahwa salah satu dari 5 golongan yang tidak akan rusak jasadnya dalam kuburnya, yang akan mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya, mereka adalah orang yang berilmu, yaitu ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semangat untuk mengkaji ilmunya Allah. Marilah kita semangat untuk hadir di majelis ilmu, tentu dengan akhlak, tentu dengan adab. Semoga kita semuanya diridhoi oleh guru-guru kita, diridhoi oleh para ulama-ulama kita, mendapatkan berkah dengan wasilah para ulama, para habaib, para salafun saleh. Kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.